open the door, I will come in. Shalom adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Kakak percaya bahwa hari ini adik-adik semua siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kakak boleh lihat siapa adik-adik yang siap untuk memuji menyembah Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya, haleluya. Yuk tepuk tangan buat Allah kita yang meriah. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, hari ini kita ketemu lagi. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan kita mau menyembah Tuhan. Kakak harap adik-adik gak boleh lagi ada yang makan. Gak boleh lagi ada yang ngobrol. Gak boleh lagi ada yang main handphone. Gak boleh lagi ada yang senggol-senggol kiri kanan. Apalagi nangis ya. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kakak undang kita semua tundukkan kepala. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan telah bangkitkan kami, bangunkan kami dari tidur kami Tuhan. Dan kalau pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau disenangkan oleh pujian kami. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu akan Engkau. Kami haus akan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bilang kami cinta Tuhan. Kami mau bilang kami sayang Tuhan. Kami mau bilang kami kangen sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu. Kami rindu Engkau Tuhan. Oh, kami perlu Kau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yuk kakak undang adik-adik kita naikkan pujian ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sembah Dia, sembah Tuhan Yesus, sembah Dia, mari sembah. Yuk kakak undang adik-adik yang ada di rumah-rumah. Ayo, pejamkan mata, angkat tanganmu, katakan Engkau baik Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik, kami mengasihi-Mu, kami rindu Engkau, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Adik-adik tahu bahwa hari-hari ini bangsa kita masih ada di dalam masa-masa pandemi. Masih ada tuh kok yang namanya penyakit, yang masih ada yang namanya COVID. Tapi Tuhan pelihara adik-adik sampai saat ini. Tuhan beri kekuatan buat adik-adik, buat mama, buat papa, buat oma, opa, kakak, adik, semuanya dalam kondisi baik. Itu tanda bahwa Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sayang sama kakak, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Karena itu yuk sama-sama lebih serius lagi adik-adik ya, kita sembah Dia. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang
yang terbaik bagiku. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami tidak khawatir dengan masa depan kami. Kami tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi hari ini, esok ataupun lusa. Karena Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Tuhan yang pegang hidup kami. Kami gak akan khawatir lagi Tuhan. Kami gak akan takut karena Tuhan yang pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersorak, kami mau memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang sukacita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kakak mau tanya, siapa yang masih khawatir? Khawatir sama hari esok? Khawatir hari ini makan apa ya? Ada yang khawatir? Kakak percaya semuanya gak ada yang khawatir. Amin. Seperti pujian kita pada pagi hari ini, kita mau katakan, bilang sama mama, sama papa, sama oma, sama opa, atau siapapun yang ada di sekitar adik-adik. Bilang, kamu gak boleh khawatir. Mama, papa gak boleh khawatir. Siapapun kita gak boleh khawatir. Amin. Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Sambil kita tepuk tangan, kita akan naikkan pujian ini. Katakan, jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara. Sekali lagi katakan, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekarang katakan sama diri sendiri, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita katakan, hati senang, ye, ye. Hati senang, ya, ya. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, hati senang, ye, ye. Hati senang, ya, ya. Hati senang, amin. Di dalam Yesus, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi kita katakan, hati senang, hati senang. Hati senang, iya, iya. Hati senang, iya, iya. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Dalam segala perkara, dalam segala perkara. Haleluya, haleluya. Kakak percaya bahwa hari ini semua kita disenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita sudah memuji menyembah Tuhan. Yuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Yuk taruh tanganmu di dada. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman yang memberi kekuatan buat kami.
firman yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kakak yang akan membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak Tuhan berkati supaya apa yang disampaikan oleh kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami semua boleh mengerti. Kami semua Tuhan boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk diam, tidak lagi bercanda, tidak lagi ngobrol, tidak lagi main. Terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Taruh tanganmu di dada, katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah.
hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik GBI Raden Intan yang manis-manis, yang gagah perkasa, yang suka berdoa. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar, yuk kita berdoa. Tutup matanya. Bapa di dalam surga, hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan sampai jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah dengan hikmat Roh Kudus-Mu, supaya yang kami dengar kami mengerti, saat mengerti kami lakukan, maka kami hasilkan buah. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan lebih kencang lagi. Yes, oke. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau kamu mengerti sungguh-sungguh tentang kejujuran. Nah, untuk kamu bisa mengerti dan kamu ingat terus, ikutin ya gerakan kakak ya. Lihat nih ya, sama-sama ya. Jujurnya di sini nih. Kejujuran. Ulangi lagi ya. Kejujuran. Ulangi lagi ya. Kejujuran. Nah, apa itu kejujuran? Amsal ayat 4 ayat 2 maksud kakak, bilangnya begini, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Jadi, orang jujur itu orang yang takut akan Tuhan. Nah, kakak tanya lagi nih, pasti pada nanya, kejujuran itu apa ya kak ya? Next, coba kakak mau kasih lihat. Kejujuran artinya enggak bohong. Enggak bohong. Bukan enggak boleh makan, bukan puasa nih tanda begini, tapi enggak berbohong. Ya. Berkata apa adanya. Hatinya lurus. Jadi hatinya nih enggak rencana yang jahat, lalu ditutup-tutupin, ngomongnya jadi bohong. Arti kejujuran yang kedua, nggak curang. Misalnya nih kalau kamu lagi main ludo, ya, wah ada yang tahu nggak mainan ludo ya? Nah, waktu kamu jalan, kamu nggak curang. Giliran kamu kalah, kamu terima, nggak main curang. Lalu yang ketiga, arti jujur, tulus, ikhlas, yaitu rela. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi itu artinya jujur, yang terutama nggak bohong. Kejujuran, yaitu nggak bohong. Oke? Nah, firman Tuhan berkata seperti ini adik-adik. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi firman Tuhan aja ngomong begini, kalau memang itu adalah ya, hendaklah kamu katakan ya. Jangan bohong. Jika itu tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kalau yang lebih dari itu semua,
itu berasal dari si jahat. Artinya apa? Itu kebohongan. Artinya apa? Itu bukan kejujuran. Oke? Berikutnya kakak mau cerita nih. Yang mau denger cerita, coba duduk dulu yang manis. Kok kakak lihat kayaknya ada yang makan-makan ya? Siapa tuh yang nangkring-nangkring di kursi? Males-malesan. Ayo duduk. Yang manis dong. Kan lagi dengerin firman. Duduk. Yang serius. Nah, gitu deh. Itu baru namanya anak Tuhan. Katakan ya, jika ya. Katakan tidak, jika tidak. Yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ayo jujur. Duduk yang manis dulu. Karena kita lagi belajar tentang kejujuran. Oke. Yang siap dengar ceritanya, katakan yes. Yang siap dengan sungguh-sungguh mendengar cerita, katakan yes, yes, yes. Duduk yang manis. Kakak mau lanjut ceritanya. Oke? Ya, ceritanya begini. Pada suatu hari, ada sepasang suami istri. Istrinya namanya Safira. Wes, keren ya namanya. Siapa di sini namanya Safira? Sama dong kayak yang ada di Alkitab. Dan suaminya namanya Ananias. Hati-hati ya. Ananias, bukan nanas ya. Ananias. Jadi sepasang suami istri yang kamu lihat ini di gambar namanya Ananias dan Safira. Ananias Safira, mereka melihat pada waktu itu banyak orang-orang yang mempersembahkan hartanya untuk datang di hadapan para rasul dan memberikan persembahan yang diletakkan di depan kaki para rasul. Wah, tentu saja itu membuat orang-orang yang melihat berbondong-bondong, orang datang memberikan persembahan, mereka melihat, wah, hebat ya, orang itu murah hati sekali. Mereka mempersembahkan harta mereka. Mereka menjual tanahnya, mereka menjual bidang rumahnya. Wah, keren sekali. Wah, dipuji-puji baik ya. Waduh, dermawan sekali. Oleh sebab itu, Ananias Safira juga kepingin dapat pujian kayak gitu. Wih, disebut dermawan. Kasih harta di depan kaki para rasul. Lalu orang-orang bilang gini, Ananias dan Safira, Ananias dan Safira. Wih, keren sekali. Lalu Ananias bilang gini, istriku, yuk kita jual aja tanah kita. Jadi kita dapat tuh duitnya. Nanti kalau udah dapat uangnya, kita persembahkan seperti mereka-mereka. Gimana? Kamu setuju nggak? Wah, si Safira bilang, wah, benar juga ya Pak. Jadi kita bisa dapat terima pujian nih dari orang-orang. Kalau kita nih, wah kita dermawan, wah hati kita kelihatannya baik ya. Ayo Pak, kita jual aja. Waktu dijual, ternyata mereka lihat, wah duitnya banyak. Terus mereka bilang gini, masa semuanya uang ini kita persembahkan? Kita nggak kebagian dong. Ini kan tanah-tanahnya kita. Masa semuanya? Betul juga ya. Sayang juga ya kalau kita kasih semuanya. Iya dong, Pak. Lalu Ananias bilang, gimana kalau kita kasih sebagian aja? Tapi kita bilangnya, kan nggak ada yang tahu. Cuman kita berdua yang tahu.
cuman kamu sama aku yang tahu. Tapi kita bilangnya ini tanah, ini uang hasil penjualan seluruhnya dari tanah kita. Bagaimana? Usul yang bagus itu. Jadi kita nggak ketahuan kan kalau kita menahan sebagian. Iya kan? Iya, betul. Jadi kita tetap punya uangnya dan kita dapat pujiannya. Yeay! Akhirnya apa yang terjadi? Waktu Ananias datang ke hadapan para rasul, Ananias membawa uangnya. Lalu dia bilang gini, Bapak Rasul yang dikasih Tuhan, ini adalah persembahan dari keluarga kami. Tahu-tahu Rasul Petrus hari itu bertanya, Ananias, apakah benar uang yang kamu persembahkan ini adalah seluruhnya dan bukan sebagian? Ananias bilang, iya, ini seluruhnya. Nah, kamu ingat kan ayat yang tadi kita bilang? Kalau iya, katakan iya. Kalau enggak, katakan enggak. Ananias bohong. Kan itu cuma sebagian. Tapi dia bilang seluruhnya. Berarti Ananias apa? Bohong dan apa? Ananias tidak jujur. Oleh sebab itu apa yang terjadi? Rasul Petrus bilang begini, Ananias, kenapa kamu membohongi Roh Kudus? Saat dia mendengar hal itu, Ananias kaget. Seketika itu juga dia mati. Jatuh dan mati. Semua orang kaget. Sebab Rasul Petrus nggak tahu deh. Kan dia nggak ada dalam pembicaraannya Ananias Safira. Tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus yang kasih tahu sama Rasul Petrus. Itu karunia marifat, dikasih tahu. Makanya Rasul Petrus tanya, benar ini semuanya atau ini sebagian? Tapi kan Ananias kan jawabnya bohong. Dia bilang, ini semuanya. Padahal cuma sebagian. Akhirnya dia mati. Kenapa kamu berani membohongi Roh Kudus? Ananias mati. Lalu Ananias diusung keluar untuk dikuburkan. Saat itu Safira istrinya nggak tahu. Safira datang, Safira pikir, ini waktunya nih. Aku pasti akan dipuji-puji karena aku kan udah memberi. Waktu dia sampai di hadapan Rasul Petrus nanya begini, Ibu Safira, apa betul uang persembahan yang diberikan oleh Pak Ananias itu seluruhnya, bukan sebagian? Apakah jumlahnya benar cuma sekian atau lebih? Safira teringat kesepakatan dia dengan suaminya. Lalu dia bilang, iya betul, itu udah seluruhnya. Itu yang kita beli, yang kita jual, itu udah kita kasih seluruhnya. Benar seluruhnya. Tahu apa yang terjadi? Rasul Petrus bilang gini, kenapa kalian berdua berani-beraninya membohongi Roh Kudus? Coba lihatlah, orang-orang yang tadi mengusung jenazah suamimu, kali ini mereka juga akan mengusung jenazahmu keluar. Mati.
seketika Safira, istrinya Ananias, mati juga. Orang-orang kaget. Suami istri ini mati. Coba adik-adik, bayangkan. Rasul Petrus nggak ikutan di dalam pembicaraan Ananias Safira kan sebelumnya. Tapi karena Roh Kudus yang kasih tahu, Roh Kudus itu memberitahu Rasul Petrus bahwa ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Harusnya kalau mereka bilang nih, Ananias, apakah ini hasil seluruhnya atau sebagian? Lalu Ananias bilang, Rasul Petrus, ini sebagian. Selamat dia. Pasti nggak bakal mati. Tapi karena dia berbohong, hanya demi ngapain sih? Demi supaya dilihat orang bahwa dia penyumbang terbesar, orang yang dermawan, pengen dapat pujian, dia bohong. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Kamu ngomong gak jujur, bukan sama orang. Kamu bohong, Tuhan tahu. Dan waktu Tuhan tahu, Tuhan hukum. Kenapa gawat amat sih, Kak? Karena Dek, tahu nggak? Orang yang suka bohong-bohong itu, atau dusta, itu disebut anak-anaknya pendusta. Siapa tuh anak-anak pendusta? Bapak segala dusta siapa? Iblis. Gimana sih? Kita kenal Tuhan, tapi kelakuan kita kayak anak iblis. Enggak banget kan? Oleh sebab itu, Dek, Kakak kasih tahu ya, kalau firman Tuhan berkata, ya, katakanlah ya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Si jahat siapa sih dalam hal ini? Dari iblis. Lain kali nih kalau kamu udah mau bohong nih, Dek, ingat baik-baik ya. Bukan artinya kamu mati, bukan. Baik-baik ini. Saya kan pergi ke gereja. Pergi ke gereja itu artinya nggak otomatis. Tapi artinya saya percaya Tuhan Yesus. Kalau saya percaya Tuhan Yesus, artinya harus sama seperti Tuhan Yesus. Serupa, sebentuk dengan Tuhan Yesus. Serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Kamu pernah diajarin ini nggak? Tahun lalu kita serupa, segambar dengan Kristus. Kalau tahun ini adalah tahun integritas. Ngomongnya begini, apa yang kamu pikir, apa yang kamu katakan, apa yang timbul, bahkan yang kamu lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu berkata ya, karena memang adanya ya, itu jujur. Tapi kalau kamu bilang ya, padahal adalah sebenarnya tidak, maka itu tidak jujur. Kalau kamu belum makan, tapi kamu bilang sudah makan, artinya bohong. Kalau kamu belum mandi, tapi kamu bilang sudah mandi, artinya bohong. Kalau kamu disuruh belajar, tapi kamu bilang sudah belajar,
itu artinya bohong. Kalau kamu ulangan, lalu waktu diketahuan kamu nyontek, tapi kamu bilang, enggak, itu artinya bohong. Pokoknya, apa yang harusnya ya, katakan ya. Kalau bilang tidak, katakan tidak. Sebab semuanya itu berasal daripada hati. Kejujuran dimulai dari hati. Ulangin kakak. Kejujuran dimulai dari hati. Oleh sebab itu, jaga hati kamu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kamu. Jagalah hatimu dengan segala kesungguhan. Karena dari situlah terpancar kejujuran kamu. Ingat, kejujuran dimulai dari hati. Oke? Yuk, sekarang kakak mau ajak kita berdoa. Tutup matanya. Sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami belajar bahwa apa yang iya haruslah kami katakan ya. Apa yang tidak haruslah kami katakan tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu, semuanya hanya berasal dari si jahat. Kami tidak mau jadi anak-anak daripada pendusta, yaitu iblis. Kami adalah anak-anak Bapa di sorga. Maka, apa yang timbul di hati, apa yang timbul di pikiran, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sebab, kejujuran itu dimulai dari hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Berikan kepada adik-adikku yang mendengarkan firman ini hati yang jujur, keberanian berkata jujur. Berikan kepada adik-adikku iman yang berani berdiri teguh di dalam integritasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku sudah berdoa dan kesehatan yang sempurna menjadi bagian kami semua dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima berkat-berkat doa ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Worship you.